Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu tema khotbah saya, yaitu tentang Birkat Kohanim. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan pada malam hari ini ada satu jemaat yang baru pertama kali hadir di sini, seorang subscriber dari Jakarta, yaitu Indrayana Budi Wijaya. Di sebelah mana? Ya, ini dia. Ya, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan, kek. Aduh, gimana sih? Iya, puji Tuhan. Selamat datang. Senang sekali bisa bersama-sama kami untuk memuliakan Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan memberikan suatu pembelajaran tentang Birkat Kohanim. Ya, ini ya. Birkat Kohanim itu adalah doa berkat pada waktu setiap akhir kita beribadah. Selama ini saya mencoba untuk melihat dari semua website yang saya pernah pelajari, belum ada yang menerangkan tentang Birkat Kohanim. Kalau ucapannya itu banyak, nada-nadanya banyak, tetapi yang menerangkan itu belum ada. Jadi saya pikir saya perlu terangkan pada malam hari ini tentang Birkat Kohanim. Dan Birkat Kohanim ini biasa dilakukan oleh kelompok yang sudah mengagungkan Bapa Yahweh atau yang sudah mengakar ke Ibrani, saudara. Kalau dalam dunia iman Kristen pada umumnya, Birkat Kohanim ini tidak dikenal. Adanya ya doa yang biasa yang dulu pernah kita lakukan. Nah, Birkat Kohanim yang kita sering kali dengar dan saya sampaikan dari sini, itu diambil dari kitab Bamidbar atau Bilangan pasal 6 ayat 23 sampai 27 dan kitab Devarim atau kitab Ulangan pasal 28 ayat 3 sampai 6. Itu dimix, digabung, saudara-saudara. Lalu kalau kita mendengar Birkat Kohanim atau doa berkat imam, Kohanim itu artinya imam-imam. Kohanim itu diambil dari kata kohen, itu imam, saudara. Nah, setiap ibadah kita selalu menerima doa berkat. Lalu apa artinya dan bagaimana sikap kita yang seharusnya? Sehingga kita tidak menjadi suatu kebiasaan. Karena dengan kita ngerti bagaimana kita bersikap pada saat kita menerima berkat atau doa Birkat Kohanim, berkat imam, maka saudara akan benar-benar dalam menjalani hidup ini ada banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Nah, saya akan memulai dari tangan yang menengadah terlebih dahulu, saudara-saudara. Kalau saya menyampaikan doa Birkat Kohanim, dan kalau saudara memperhatikan tangan saya tidak begini tangannya, tetapi begini, saudara-saudara. Ini apa sebetulnya? Ya, kalau kita lihat tangan yang seperti itu, seperti ini ya. Nah, begini ya, saudara-saudara. Ini membentuk huruf Shin. Ya. Ini membentuk huruf Shin. Apa sebetulnya maksud imam
kalau dia berdoa berkat dengan tangan yang seperti ini, saudara-saudara. Seperti kita ketahui bahwa apa yang kita doakan itu pasti ada sangkut pautnya dengan dunia alam supranatural. Shin ini artinya melindungi, saudara. Jadi ketika saya berdoa, Yefareheka Yahweh wa Yismereka, itu tangan saya begini, itu berarti saya memancarkan energi perlindungan untuk saudara semuanya. Shin itu artinya juga shinan. Shanan. Shanan itu artinya ketenangan, Bapak Ibu. Jadi huruf shin itu artinya menjaga, melindungi. Shanan itu juga artinya ketenangan. Kalau saudara lihat huruf shin, ya, itu bentuknya seperti lidah api. Maka shin itu juga memancarkan energi api, semangat. Dan juga berbicara tentang kekuatan. Shin itu juga bisa berarti gigi yang meremukkan. Shin, kita mengenal kata Shaddai, El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa. Nah, Shaddai itu juga bukan cuman berarti Maha Kuasa, tetapi juga yang memenuhi kebutuhanmu. Shaddai, kalau saudara lihat di Mezuzah, itu ada tulisan Sin Dalet Yod, itu membacanya Shaddai. Atau kadangkala cuma ditulis satu huruf saja, yaitu Shin. Shaddai itu singkatan dari Shomer Daltot Israel, atau pelindung gerbang Israel. Nah, kita ini adalah Israel rohani, Bapak Ibu. Kalau kita Israel rohani, pintu gerbang kita siapa? Yeshua HaMashiach. Dialah pintu gerbang kita. Dialah pelindung kita sendiri. Jadi Yeshua itu bukan cuman pintu gerbang, tetapi juga pelindung. Dia bahkan jalan itu sendiri. Jalan menuju kemana? Menuju ke Shamayim, menuju ke sorga. Shin itu juga bisa berarti Shana. Artinya tahun atau siklus dan perubahan secara konstan. Lah, kalau begitu Bapak Ibu, saat saya berdoa seperti ini, secara hukum alam semesta, saya sedang memancarkan energi perlindungan untuk saudara. Jadi kita mesti tahu dong sikap kita itu seperti apa, Bapak Ibu. Jangan sampai ketika ada saya ngucapin birkat Kohanim, malah keluar, kesuwen, kelamaan. Kan saya suka melihat ya, ada orang-orang tertentu, itu kalau ibadah, ya harapan saya sekarang sudah tidak ada. Kalau orang ibadah, datangnya itu telat-telat, tapi pulangnya cepat-cepat, saudara-saudara. Bahkan waktu kita masih doa birkat Kohanim itu sudah lho iki piye? Dia berarti nggak sadar, nggak paham apa yang dimaksud dengan ritual secara lengkap. Ini loh Bapak Ibu, yang harus kita pahami. Kadangkala kita ini sebagai anak-anak Bapa Yahweh, itu bisa berubah oleh keadaan dan situasi.
Mungkin karena di rumah ada apa-apa, jadi selama ibadah pikirannya kemana-mana tuh. Jadi ketika doa berkat, wis mumpung orang-orang podo merem, bablas duluan, saudara-saudara. Nah itu jelas tidak benar, Bapak Ibu. Saya itu punya kebiasaan dari dulu, yang saya sebut dengan istilah paket pelayanan. Kalau saya pelayanan, saya sampai akhir, saya berdiri di belakang sana, memberikan jabat tangan, itu pelayanan saya lengkap. Sekarang kan dihambat, ya toh? Nggak boleh jabat tangan. Ya sudah, saya nurut. Tapi bukan berarti orang tidak bisa jabat tangan sama saya. Maaf kalau saya agak berbeda dengan banyak orang. Saya punya prinsip iman saya sendiri yang tidak bisa digoyahkan dengan cara apapun. Itu prinsip iman saya. Nggak ada, misalkan orang mau jabat tangan kayak begini, boleh. Tapi orang luar. Tapi kalau orang dalam, saya tidak mau. Paham Bapak Ibu? Terserah orang mau ngomong apa, saya tidak peduli. Bagi saya, jabat tangan yang benar harus pegang tangan. Karena itu mengandung energi. Kalau seperti ini. Apalagi yang sorry itu lip service. Ya. Ya orang mau lakukan itu silahkan, tapi tidak untuk saya. Terserah orang mau mengkritik, saya nggak peduli, saudara-saudara. Saya kemanapun saya nggak mau pakai masker. Saya hanya berpikir itu bullshit semua. Karena saya tahu agenda dari di Illuminati itu sangat mengerikan sekali. Dan saya harus lawan dengan iman saya. Ini kayak kita bicara tentang birkat kohanim. Ya. Jadi bagi saya, dimanapun, saudara kamu jabat tangan sama saya, jabat tangan saja. Karena bagi saya persahabatan, persaudaraan itu jauh lebih penting. Karena kita ini kan sedang digiring untuk dipisahkan, saudara-saudara. Sadar nggak sih? Kita harus tahu itu. Agenda setan sekarang, kita sedang memisahkan. Ya. Jadi kita mesti tahu. Oke, sekarang kita lanjut. Yang pertama kata-katanya adalah Yevarecha Yahweh wa Yismerecha. Itu ditulis Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Sekarang saudara perhatikan. Pada saat saya mengucapkan itu, Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Apa yang jemaat harus katakan? Amin. Ken yehi rotson. Apa itu artinya, saudara-saudara? Ya, nah ini saya pecah di sini nih. Amin, semua orang sudah tahu. Ya, Ken itu artinya benar. Yehi artinya terjadilah. Rotson artinya sesuai yang dikatakan. Dikatakan siapa? Saya sebagai imamnya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, kita melihat di sini kata memberkati dan memelihara. Seperti yang tertulis ya tadi, Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Memelihara apa? Nah ini yang harus kita ketahui. Memelihara apa? Ketika kita atau saya mengucapkan doa berkat, jangan saudara anggap enteng. Saudara lihat kasus antara
Yakub dan Esau. Esau menganggap enteng doa berkat. Saya nggak perlu ajak saudara baca kitab suci, kita semua sudah hafal, Bapak Ibu. Ya, kita semua sudah tahu bahwa Esau meremehkan doa berkat. Sekarang coba perhatikan, siapa yang hidupnya sukses antara Esau dengan Yakub? Yakub yang sukses, Bapak Ibu. Jangan main-main dengan doa berkat. Jadi saya berharap, baik kita yang ada di tempat ini maupun saudara yang ada di rumah masing-masing, saat saya mengucapkan doa berkat, ayo, sekalipun kita dalam posisi streaming, tapi secara alam supranatural, doa saya akan tembus sampai ke tempat saudara. Gitu. Jadi, kalau saudara tidak menghargai, saya khawatir. Khawatir apa? Sikap saudara akan seperti Esau. Dan kehidupan Esau itu sangat mengerikan sekali, saudara. Kemudian, bait yang kedua. Yair Yahweh panau elecha wihunecha. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Wah, ini saya kalau mendengar kata Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu, wah itu hati saya bisa gemeter, saudara-saudara. Kalau sampai Yahweh menyinari wajahnya kepada kita, berarti kita ini berkenan di hadapannya. Ya. Menyinari itu membuat bercahaya, dapat merefleksikan cahaya dalam kegelapan dunia yang sudah kacau oleh kejahatan manusia seperti zaman Noah. Dunia ini sudah betul-betul dalam kondisi gelap dan Tuhan butuh cahaya. Dan cahaya itu Tuhan ingin saudaralah yang merefleksikan cahaya Tuhan kepada dunia ini. Sehingga dunia mengenal cahaya dari Bapa Yahweh. Dunia mengenal cahaya kasih ilahi, kasih Tuhan yang begitu sempurna. Kita harus tahu itu, Bapak Ibu. Dan saya katakan, jikalau Tuhan menyinari hati kita, kita pasti bisa mengasihi orang lain, walaupun orang tersebut menjengkelkan kita. Berapa banyak di antara kita yang memiliki hati yang cacat? Saat ini saya sedang mengkonseling seseorang, dan orang itu tentu sedang bertanya kepada saya tentang hukum Noah. Dia bercerita panjang lebar tentang bagaimana dia diperlakukan oleh seseorang dengan sangat dia terhina sama sekali. Dan pada waktu saya menyampaikannya, ini saya sering konseling dengan beberapa orang yang tentu tidak seiman dengan kita, Bapak Ibu, khususnya dari Katolik. Ketika saya menceritakan tentang nama Bapa, menceritakan tentang hukum Noah dan sebagainya, dia selalu menjawab begini, Pak, tapi saya orang Katolik, Pak. Saya nggak mau urusan agama. Saya sedang berurusan dengan dunia alam roh. Karena pada waktu itu saya sempat mengkonseling orang, seseorang yang sedang disantet. Dan saya katakan, ikuti aturan saya, yang saya ajarkan. Tapi saya Katolik, Pak. Ya sudah, ikutin sajalah agamamu.
Saya nggak mau bicara agama, saya bicara dunia alam roh. Saya sedang berhadapan dengan dunia setan. Ya sekarang kalau Anda mempertahankan iman, ya sudah praktek aja sesuai imanmu. Kok ternyata Anda tidak bisa? Tak ajari Anda bertahan dengan iman, bagaimana? Betul nggak Bapak Ibu? Nah disinilah yang saya katakan, bahwa kita harus berani merefleksikan. Ini loh dasar iman saya itu di sini. Saya nggak mau bicara agama. Yang saya bicarakan adalah bagaimana saya menghadapi kekuatan kuasa kegelapan. Yang saya tahu aturan kitab sucinya begini, gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau Tuhan menyinari hati kita, kita pasti bisa mengasihi orang lain. Seperti yang tadi saya katakan, orang tanya tentang hukum Noa. Kemudian saya bilang, Anda sudah mempraktekkan 5 kali 5 atau belum? Sudah Pak, tapi hasilnya 0 besar. Saya jawab Bapak, betul. Dengan sikap hati yang kamu ceritakan kepada saya, hasilnya memang 0 besar. Kenapa? Karena Anda sedang berada dalam posisi energi negatif yang luar biasa kuat. Mempraktekkan hukum law of attraction, hukum daya tarik menarik, itu tidak boleh ada sesuatu yang berenergi negatif di dalam dirinya. Kalau masih ada, wah, usahamu akan sia-sia. Maka saya katakan, coba pernah nggak nonton ini? Saya bagikan 3-4 video. Coba, pernah nonton ini nggak? Belum Pak, oh ya pantes. Tonton dulu, lalu praktekkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan menyinari kita, kita harus bisa menyampaikan isi hati Tuhan kepada siapapun orangnya. Kalau Tuhan menyinari kita dengan pengampunannya, kita juga pasti bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin saat ini adalah saudara orang yang sedang dilukai oleh orang lain. Apakah dengan kondisi corona yang seperti sekarang ini, berkat Tuhan itu mampet? Tidak. Mujizat kasih Bapa Yahweh tidak bisa diintervensi oleh kekuatan sebesar apapun di atas muka bumi ini. Itu keyakinan saya yang tidak akan pernah berubah. Saudara yang terkasih, pada malam hari ini, mari kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing, apakah saya ini sedang ada dalam posisi hati yang sedang dilukai? Ingat, ada sinar Tuhan, cahaya Tuhan yang menyinari hidup saudara. Ngapain kita mesti urusan dengan dunia yang ada di samping kanan kiri kita? Urusan kita sama Tuhan saja, Bapak Ibu. Amin. Dengan kita urusan sama Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi penolong, menjadi pembela atas hidup kita. Kalau Tuhan menyinari kita dengan berkat-Nya yang melimpah, kita pasti bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Dan kita tidak egois. Selama ini kondisi keadaan seperti sekarang kita dipaksa untuk persaudaraan juga punya jarak. Semua punya jarak. Tapi kita yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak bisa dipisahkan dengan cara apapun. Iman kita harus tetap teguh.
Di zaman sekarang ini, Bapak Ibu, situasi dan kondisi dunia sedang berada di ambang kehancuran. Saya mempelajari salah satu agenda yang dicetuskan oleh Illuminati. Itu luar biasa, saudara. Dan agenda itu sambung terus sampai tahun 2030 sampai 2050. Wah, itu sangat luar biasa. Hati-hati, Bapak Ibu. Di Illuminati sekarang ini sedang terus bergerak. Akan berusaha untuk menghancurkan. Siapa sih di Illuminati itu? Dia adalah orang-orang yang akan menguasai dunia ini, yang nantinya akan menjadi anti Hamasiyah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, kita yang sudah menjadi anak-anak Bapa Yahweh, jangan sampai kita terjadi pertengkaran. Perbedaan pendapat itu pasti ada ya Bapak Ibu. Tetapi bukan berarti perbedaan pendapat itu membuat kita saling gontok-gontokan, kita bertengkar. Tidak boleh. Kita justru berdoa. Negara Indonesia ini sedang dalam bahaya. Kita doakan supaya Bapa Yahweh menjadi pelindung yang luar biasa. Kita terus meminta pertolongan Tuhan. Karena kita kan punya kemampuan hanya berdoa. Betul nggak Bapak Ibu? Kita berdoa. Dari sistem pemerintahan sampai ke RT RW. Kita jagai, kita doakan. Agar Bapa Yahweh menjadi pelindung atas mereka. Dan negara ini tetap aman, tentram, damai, sejahtera. Kemudian kita lanjut. Kalau Tuhan menyinari kita dengan penghiburan yang sejati, kita juga bisa menghibur orang-orang yang sedang kesusahan. Ayo, berapa banyak di antara kita yang kadangkala kita jadi lupa bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin saat ini sedang dalam kesusahan. Doakan, saudara-saudara. Saya bersyukur mendengar kalau doa pagi kita sudah mulai bertambah banyak. Saya berharap bagi saudara yang belum ikut doa pagi bisa ikut doa pagi. Ya. Mungkin saudara bertanya, Pak Lukas sendiri bagaimana? Saya memang mengorbankan doa pagi. Karena saya kalau tidur bisa jam 1, jam 2. Kan tidak mungkin saya bangun cuma 2 jam, nanti saya di sini berdoa, tidur malah nggak jadi berkat. Saya punya porsi sendiri. Untuk saya belajar, untuk saya berdoa, untuk saya meditasi. Itu biar saya sendiri punya urusan dan waktu tersendiri dengan Tuhan. Saya hanya terus mendukung agar Bapa Yahweh memberkati kehidupan saudara. Kehidupan yang terus-menerus semakin meningkat dan semakin meningkat. Coba sekali waktu saudara mengamati siapa sih orang yang biasa duduk di samping saya, kok tidak kelihatan. Saudara doakan atau didatangi. Kalau semua harus saya, bisa nggak kira-kira? Nggak akan bisa. Kalau semua harus saya tidak usah khotbah. Saya tak jadi tukang besuk. Loh, betul nggak Bapak Ibu? Karena saya kan mesti belajar. Saya mesti persiapkan semuanya. Itu. Jadi kalau kita merasa disinari oleh Tuhan, maka kita bisa memberi penghiburan. Jadi maksud doa berkat itu ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi seperti
kayak apa ya, kalau di Indonesia kan ada istilah Pancasila bukan? Itu harus diamalkan katanya. Ya toh? Nah begitu juga doa birkat atau birkat kohanim ini juga harus diamalkan. Paham Bapak Ibu? Kalau hanya sekedar, oh ya aku disinari oleh Tuhan, cuman gitu tok. Ya saudara nggak punya refleksi apapun, gitu loh. Dan kita melihat di sini tentang penunjukan bagaimana kemurahan hati yang tanpa batas untuk kebaikan kita. Tuhan ingin agar supaya kita itu memiliki hati yang seperti Yesua. Yesua itu saya katakan ini kebalnya luar biasa, saudara. Dia dicaci maki, diumpat, dihina, dilecehkan. Enggak ada tuh pembalasan sama sekali. Sampai kadang saya punya bayangan sendiri, Yesua ini mungkin urat jengkelnya itu sudah putus kali ya. Atau memang tidak ada urat jengkelnya, saudara. Yang ada di dalam diri Yesua itu hanya kasih. Kasih dan terus kasih. Luar biasa sekali. Dia disalib, diseksa, semalaman gak tidur, masih diolok, dihina, murid-muridnya juga ikut lari. Wah itu hati itu tercabik-cabik loh. Kok bisa-bisanya masih mendoakan orang yang melukai hatinya? Hebat gak itu coba saudara? Luar biasa sekali. Nah sekarang kita lanjut yang lebih dalam lagi. Yisa Yahweh Banau Elecha Weyashem Lecha Shalom. Nah artinya apa itu? Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ketika saya membaca kata Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita, saya jadi teringat akan Yesua saat dia disalib. Bapa Yahweh itu tidak menghadapkan wajahnya kepada Yesua, tetapi berpaling dari Yesua. Dan seharusnya Bapa Yahweh itulah yang berpaling dari kita semua. Tetapi karena Yesua sudah menang, dia justru menghadapkan wajahnya kepada kita. Yang artinya dia berkenan atas hidup kita. Bayangkan kalau posisi kita seperti Yesua. Saya pernah katakan bukan? Yang paling ditakutkan oleh Yesua itu bukan cambuknya orang Roma. Yang paling ditakutkan oleh Yesua bukan tombaknya orang Roma. Bukan pula penyiksaan. Sekalipun Yesua tahu saat dia minum cawan murka Elohim, dia ngerti dia pasti akan diseksa. Tapi bukan itu yang ditakutkan oleh Yesua. Yang paling ditakutkan oleh Yesua adalah saat Bapa berpaling daripadanya. Itu yang paling ditakutkan. Tapi manusia terbalik ya saudara. Manusia seringkali berpaling keluar dari kasih Bapa. Dia bisa saja meninggalkan imannya karena mungkin dia kawin sama orang yang tak seiman. Dia bisa menjual imannya karena dia mencari sesuap nasi. Dia bisa lakukan apa saja demi kesenangannya. Bapa Yahweh disingkirkan. Ini sangat tragis Bapak Ibu. Saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyadari bahwa kehidupan kita harus berada dalam posisi iman yang kuat. Karena dengan posisi iman kita yang kuat, doa kita didengar oleh Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, kondisi negara dan bangsa Indonesia ini sedang dalam bahaya besar.
Apa yang bisa kita lakukan pada Tuhan kita sebagai orang-orang percaya? Kita berdoa supaya negara ini tetap kuat. Negara ini aman, tentram, damai, sejahtera. Jangan sampai negara kita ini mengalami gangguan. Beberapa waktu ini saya mendengar Pak Jokowi mengganti beberapa menteri, terjadi reshuffle kabinet. Dan ini tentu ada peningkatan untuk yang lebih baik lagi. Ya kita doakan saja, supaya pemerintah negara dan bangsa Indonesia ini menjadi negara yang kuat. Saya percaya itu, karena negara ini negara yang hebat loh Bapak Ibu. Kita hidup di negara yang besar. Tapi kalau sudah ada pemecah belah di dalamnya, bisa kacau. Jadi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh terus berdoa, memohon supaya Tuhan melindungi negara ini. Kita lihat yang berikutnya, menghadapkan wajahnya. Untuk apa dia menghadapkan wajahnya? Dia menghadapkan wajahnya untuk menjaga, mengawasi, memperdulikan, menyelamatkan kehidupan saudara yang mungkin ada dalam bahaya. Jadi, sekalipun kita mengetahui tentang agenda di Illuminati sampai tahun 30 dan seterusnya, kita tidak usah takut Bapak Ibu. Sadarilah, selama Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita, nggak ada yang perlu ditakutkan. Dunia memang sedang menuju kehancuran dan saya doanya Pak, percepat waktunya. Karena sebentar lagi Mesias sang mempelai pria kita datang. Selesai sudah urusan kita di dunia. Kalau kita lihat bagaimana agenda satu dengan yang lain sudah mengerucut, saya hanya berkata, waktunya betul-betul sudah tidak lama. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, ayo kita belajar terus untuk lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lalu kita juga perlu bertanya, apa sih yang Tuhan lindungi? Yaitu semua milik kita, harta kita, rumah tangga kita, anak-anak, istri, suami, dan bahkan pekerjaan kita. Sekarang ini Tuhan itu sedang ingin mendemonstrasikan kemahakuasaannya kepada orang-orang yang percaya, yang mengandalkan Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, kesempatan terbaik untuk kita buktikan, ini loh iman saya Tuhan. Karena dunia sekarang sudah membuat iman seseorang pada bergelimpangan satu persatu. Kita harus tetap bertahan sampai pada titik nafas yang penghabisan. Percayalah, harta saudara dilindungi oleh Tuhan. Rumah tangga, anak-anak, istri, suami, bahkan pekerjaan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Makanya kalau saya melihat kata Tuhan itu menghadapkan wajahnya kepada kita, wah itu sudah paling menyenangkan Bapak Ibu. Kita mau melakukan apa saja itu ada dalam pengawasan Tuhan. Dan Tuhan selalu melindungi kita. Agar supaya kita tetap ada di jalur yang aman. Sehingga sekali waktu kelak kita akan berjumpa muka dengan Bapa Yahweh. Kita lanjut yang berikutnya.
Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Kalau kita lihat, maksud dari diberkatilah engkau di kota dan di ladang, mungkin saudara ada yang berpikir gini, loh kalau Pak Lukas berdoa diberkatilah engkau di kota dan di ladang itu, emangnya saya punya ladang? Bukan itu, saudara. Ini sebuah simbol. Maksudnya adalah diberkati di tempat dimanapun kita berada. Apakah saudara yang bekerja di ladang itu artinya yang berurusan dengan hal-hal yang sifatnya natural, maupun orang yang bekerja di perkotaan. Itu bicara tempat. Jadi dimanapun tempatnya saudara berada, Bapa Yahweh memberkati dan melindungi saudara. Ini yang harus kita sadari, saudara. Kemudian yang berikutnya, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu, anak lembu sapimu, dan anak-anak dombamu. Nah ini juga mungkin orang bertanya, loh Pak, itu doa kok macam gitu? Saya nggak punya domba loh Pak. Iya kan? Saya juga nggak punya ternak. Ada juga si pleki, misalnya. Tapi bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak lembu sapimu, dan anak-anak dombamu. Ini bicara tentang segala profesi atau pekerjaan sesuai dengan talenta kita. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi kalau saudara yang bekerja di bidang teknologi, Tuhan berkati nggak? Tuhan berkati. Jadi ketika saya berkata, diberkatilah buah kandunganmu dan sebagainya itu berarti menyangkut semua profesi saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kemudian saudara yang berprofesi sebagai tukang masak misalnya, itu pun juga diberkati. Dan kalau Tuhan memberkati, masakan saudara pasti enak. Kalau Tuhan memberkati, masakan saudara mesti laris. Pokoknya kalau Tuhan memberkati saudara, apapun yang saudara lakukan akan selalu dibuat oleh Bapa Yahweh menjadi berhasil sampai selama-lamanya. Dan itulah yang saya doakan terus-menerus setiap waktu, Bapak Ibu. Supaya umat-umat Bapak Yahweh, jemaat Tuhan di Aleph Tau ini, maupun saudara yang ada di berbagai tempat, subscriber yang saya kasihi, saya terus berdoa tiap-tiap hari, agar pekerjaan saudara tiap hari pun selalu diberkati oleh Bapa Yahweh. Selalu dilindungi, dijaga, dan dipeliharakannya. Kemudian yang selanjutnya, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ini maksudnya apa, saudara? Ini bicara tentang berkat yang kita miliki, itu selalu dicukupi dan tidak berkekurangan. Jadi pertanyaannya, kalau hidupnya kekurangan gimana dong? Berarti ada sesuatu yang tidak beres. Karena Tuhan tidak menghendaki hidup saudara itu berkekurangan. Enggak usah Tuhan lah, kita saja. Kalau kita punya anak saja, ingin anak kita itu hidupnya diberkati. Betul ya Bapak Ibu? Apalagi Tuhan yang sayangnya luar biasa sama kita. Di dalam diri Tuhan itu yang ada untuk kita hanya apa? Rasa cinta, sayang yang tak berkeputusan.
Karena kita terus bertahan sampai pada suatu nanti kelak kita akan berjumpa muka dengan Bapa Yahweh di Syamayim yang kekal. Jadi kita saat inilah yang harus memperkuat. Ini arti dari birkat kohanim atau doa berkat, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau saya berkata diberkatilah bakulmu dan tempat adonamu, ini bukan berarti saya nggak bicara masalah ceting sama ini, bukan. Ini bicara tentang semua pekerjaan kita, semua berkat yang kita miliki selalu dicukupi. Amin. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Maksudnya apa ini, saudara? Keluar masuk ini keluar masuk kemana? Nah, kalau kita mau mengacu kepada pola Ibrani, orang yang keluar masuk rumah itu selalu memegang mezuzah. Ya, saya nggak tahu kalau saudara keluar masuk pegang mezuzah atau tidak. Jadi ketika kita pegang mezuzah, ya, kita itu berpikir, aku punya Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika saudara keluar, hatimu berkata, aku punya Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita masuk ke rumah juga, kita percaya Tuhan itu Maha Kuasa. Jadi dimanapun kita berada, hati kita itu tidak pernah putus hubungan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, kalau hati kita yang tidak putus dengan Tuhan, orang nyantet kita bisa nggak? Nggak akan bisa, saudara. Sekuat apapun tidak akan bisa tembus. Karena di dalam diri kita itu selalu ada kontak dengan Sang Pencipta alam jagat raya ini, yaitu Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, pada saat kita menyadari akan hal ini, saya hanya memberikan pesan kepada saudara sekalian, ayo, pada saat saya mengucapkan doa birkat kohanim, ayo resapi itu di dalam hati saudara. Jangan buru-buru bandang keluar dulu. Ya. Bertahan, paling enggak sampai 5 menit kok. Paling berapa, ada yang ngitung enggak doa berkat kohanim itu berapa lama? Saya sekitar paling berapa? 2 menit. Betul, paling cuma 2 menit, saudara. Masa sih kita enggak bisa bertahan cuma 2 menit? Ya, bandang duluan. Mari kita belajar untuk semakin lebih sungguh-sungguh. Sekarang yang terakhir. Ya. Diberkatilah engkau, Yahweh Raja Penguasa alam semesta, dalam nama Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Nah, ini pada waktu saya menutup doa birkat kohanim itu saya selalu mengatakan, Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes Kile Olam Faed. Itu artinya itu, kan itu nggak ditulis ya. Nggak ditulis ya. Yang ini doa berkat ini nggak ditulis kan terjemahannya ya. Nah, sekarang tak kasih tahu terjemahannya. Terjemahannya adalah diberkatilah engkau Yahweh, Raja Penguasa alam semesta, di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Artinya kita menutup dengan kita mengucapkan kata-kata berkat kepada Tuhan. Tuhan sukacita, Tuhan senang. Kenapa? Karena saya merefleksikan berkat Tuhan kepada seluruh jemaat yang saya kasihi. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, kalau kita sudah menyadari, kita memahami akan dunia alam supranatural, bahwa saat kita menerima berkat, berarti akan ada sesuatu. Jadi itu bukan kebiasaan ya. Sekalipun kita lakukan secara terbiasa,
tapi jangan dijadikan kebiasaan. Artinya, ya saya yang penting Pak Lukas sudah ngomong begitu, udah kita ikutin saja. Tanpa kita ngeresapi percuma, Bapak Ibu. Kita harus ngeresapi, oh ya doa itu untuk saya keluar dari tempat ini, hidup saya diberkati dengan segala kelimpahan. Amin. Ya. Harus seperti itu. Jadi malam hari ini saya ingin agar saudara sekalian semakin tegar, semakin teguh, semakin kuat. Dan kita tentu saja berdoa. Saya nggak bisa cerita banyak, saudara-saudara, tentang kondisi dan keadaan di Indonesia ini. Saudara bisa lihat sendiri di dunia internet banyak sekali peristiwa-peristiwa yang cukup mengerikan. Saya percaya Bapak Yahweh melindungi negara ini, melindungi saudara sekalian, melindungi kita semua, dan kita aman dalam lindungan tangan kasih-Nya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman. Kuasai hati pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Dan kami percaya Bapak Yahweh senantiasa meliputi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman Tuhan ini dalam hati kami semua. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman, saudara-saudara. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah berpartisipasi dalam donasi ke pengungsian Merapi. Untuk bantuan tahap pertama sudah kami salurkan dan kami masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berpartisipasi dalam program bantuan bencana alam. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Yolan atau Saudara Weli. Akan diadakan ibadah tutup tahun pada hari Rabu 30 Desember 2020 pukul 6 sore. Ibadah 31 Desember digabung hari Rabu. Bagi jemaat yang ingin bersaksi, diberikan kesempatan dengan durasi 5-7 menit dan mendaftar terlebih dahulu di kantor Kehilat. Paling lambat hari Minggu tanggal 27 Desember 2020. Ibadah pembuka tahun 2021 akan diadakan pada hari Jumat 1 Januari 2021 pukul 6 sore dan akan diisi talent show dari setiap divisi. Ibadah Sabat digabung hari Jumat. Telah tersedia kalender tahun 2021. Saudara dapat mengambilnya di dekat mading atau menghubungi asyar yang bertugas. Bagi jemaat live streaming yang ingin mendapatkan kalender, dapat menghubungi Ibu Sri dengan nomor berikut. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Berikut. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Dan saya akan memberikan ucapan terima kasih karena saya diminta oleh keluarga besar dari Ibu Yeni Kristina. Kami atas nama seluruh keluarga besar almarhumah Ibu Yeni Kristina mengucapkan banyak terima kasih atas
bantuan moral material bagi saudara sekalian, jemaat Kehilat Aleph Tau yang sudah memberikan penghiburan dan berkenan hadir untuk upacara pemakaman sampai selesai. Kami tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, kecuali kami hanya bisa berdoa supaya Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Hormat kami seluruh keluarga besar Ibu Yeni Kristina. Bapak Yahweh memberkati. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup di dalam doa. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Malam hari ini selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi jemaatmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga kami boleh sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wehuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kaufri atmat kaufri fahem teka syekar alapeka wa esterotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang Bapak Yahweh memberkati.
Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Duka lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya. Sebab kita kesayangan